Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan agama ini ada di atas muka bumi, yang menjadikan kita orang-orang yang memeluk agama Islam, bersemayamnya iman di dalam hati-hati kita, terbentuknya kita dengan arahan dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal akhlak, perilaku dan juga perbuatan dan perkataan kita. Maka tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmat kita beriman kepada Allah. Tiada nikmat yang lebih besar ketika kita bisa merasakan nikmat berukhuwah dalam akidah Islamiyah. Tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmatnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hidup di dunia ini. Kalaupun kita memiliki nikmat-nikmat lain, kesehatan, harta ataupun kekayaan, jabatan, nama baik ataupun kekuasaan dan lain sebagainya, pada hakikatnya itu adalah rentetan-rentetan rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin. Walaupun dia adalah bukan orang beriman, Allah telah menjamin rizki setiap makhluk, beriman ataupun tidak beriman. Bahkan bukan manusia, binatang-binatang pun telah Allah jamin rizkinya. Tapi tidak dengan nikmat hidayah. Nikmat hidayah tidak Allah berikan kepada semua manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi maka ini adalah nikmat besar yang patut harus kita jaga, harus kita pelihara, kita pupuk dengan segala bentuk amal-amal salih yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Beritahukan kepada kita bahwa itu akan memupuk iman kita. Maka kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan agama yang sempurna ini, dan menjadilah kita orang-orang yang memeluk agama ini. Kemudian salawat teriring salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Allah dengan membawa risalah, yang mana dengan risalah tersebut ingin mengeluarkan manusia dari kepada kebodohan kepada nurnya Allah, daripada kejahilan kepada yang ilmu, kegelapan kepada hal yang terang benderang. Maka risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harapan setiap umat. Tiada umat yang diutus Nabi padanya kemudian mereka melawan dan menentang Rasulnya, kecuali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan seketika. Tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah akan mengazab kaummu, mengazab mereka sementara engkau ada di tengah-tengah mereka. Maka ini suatu nikmat dan rahmat tersendiri yang Allah berikan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencoba untuk menjaga risalah kenabian ini sepanjang hidupnya dengan cara dia istiqamah dalam ibadah, istiqamah dengan amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia pengikut Nabi dan juga akan menjadikan dia orang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya pengikut sesungguhnya adalah mereka yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar beriman pada Allah, ittiba'lah kepadaku. Masyiral muslimin yang Allah muliakan, maka nikmat besar kehadiran Rasulullah ke atas dunia ini, dan nikmat besar kita bisa menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar kita muncul kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan juga termasuk nikmat besar yang lebih besar adalah kita mampu mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Di zaman ketika sunnah-sunnah telah lagi menjadi diabaikan, di zaman ketika justru yang bukan sunnah dianggap sunnah, maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga umat ini dengan kemuliaan bagi mereka yang istiqamah di manhaj yang benar. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pertemuan kita pada kali ini merupakan lanjutan dari pembahasan kita berkenaan dengan tazkiyatun nafs. Dan risalah yang kita ambil atau kita kutip adalah risalah yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ikhwani wa akhwati yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kitab ini, 2 kali pertemuan sebelumnya telah kita kupas tentang muqaddimah dari kitab ini, di mana sang muhakkik ataupun mu'alik dari kitab ini memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya mempelajari atau terus mengasah poin yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Sebab kalimat tazkiyatun nufus ini adalah suatu kegiatan yang mesti dilakukan sepanjang masa. Sebagaimana hal ibadah lainnya, maka tazkiyatun nufus jugalah rangkaian daripada rangkaian-rangkaian ibadah. Kalaulah ibadah-ibadah yang lain semacam salat, baca Al-Quran, membayar zakat, berpuasa merupakan amalan-amalan zahir, maka tazkiyatun nufus lebih cenderung kepada amalan-amalan batin. Akan tetapi tetap akan ada hubungan atau kaitan erat antara amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin yang keseluruhannya akan menjadikan manusia itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala qad aflaha man tazakka, sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah, yang mendapatkan kebahagiaan sejati. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, maka tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan kepada kita peringatan. Allah katakan fadzakir innama anta muzakkir. Muhammad, berikan peringatan, karena tugasmu hanya satu, berikan peringatan. Adapun mereka mengijabah tidak mengijabah peringatanmu, itu bukan urusanmu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa umat butuh kepada peringatan? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bagi orang-orang beriman bermanfaat. Kalau iman yang sudah berbicara, yang menjadi landasan dalam hati setiap insan manusia yang beriman, maka iman tersebut tidak akan menolak kebenaran. Ketika dia mendapati dirinya adalah salah, lalu diingatkan, diberikan peringatan, diperbaiki dan seterusnya, maka hati yang dilandasi dengan iman, dia tidak akan menolak. Berbeda dengan hati yang tidak dilandaskan dengan iman. Maka kata Rasulullah Ta'ala, berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Maka daripada itu kaum muslimin yang Allah muliakan, telah kita sebutkan beberapa di antara bentuk akibat seseorang memiliki hati yang tidak bersih atau an-nafsu ad-danisah, hati yang tidak bersih, yang kotor. Di antara bentuk-bentuk penyakit yang muncul pada dirinya adalah kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, keraguan-raguan terhadap agama dan kebenaran ini. Kemudian takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsunya. Ini bagian daripada bentuk atau akibat seseorang memiliki hati yang kotor. Lebih daripada itu, orang yang tidak konsisten atau orang yang tidak memiliki prioritas yang tinggi terhadap perkara hati akan mudah dihinggapi yang disebut dengan penyakit sombong. Meremehkan orang, menolak kebenaran, meremehkan kebaikan, yaitu kesombongan, kebakhilan, pelit terhadap diri sendiri dan juga kepada orang lain, takut untuk membela kebenaran, takut berjihad di jalan Allah, takut
terhadap cacian dan cercaan orang sementara dia benar. Ini hati yang kotor. Kemudian hati yang kotor tersebut pemiliknya juga akan mudah dihinggapi penyakit yang berbahaya yang disebut dengan penyakit hasad. Merasa dengki, merasa iri, tidak senang kepada kenikmatan yang diperoleh oleh saudaranya. Rasa hasad yang akan terus menggerogoti kebaikan-kebaikannya. Rasa hasad yang akan terus dikobarkan oleh syaitan untuk membakar seluruh amal-amal solehnya. Dan orang-orang yang berpenyakit hati pun mereka akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit-penyakit berbahaya lain. Hubbur riyasah, mereka senang untuk menjadi pemimpin. Mereka senang untuk mendapatkan kekuasaan, sementara mereka adalah orang yang tidak layak. Sementara mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang apa yang ada di bawah kekuasaannya. Hubbur riyasah. Kemudian juga mereka adalah orang yang panjang angan-angan. Kalau menginginkan sesuatu, keinginannya sampai selangit tingginya, tapi tidak ada implementasi perbuatan atau usaha yang dia lakukan. Hanya berangan-angan. Berangan-angan bahkan ingin dimasukkan surga tanpa masuk neraka, tetapi tak ada usaha sama sekali. Siapa mereka? Hati yang berpenyakit, orang-orang yang tidak memiliki prioritas terhadap keadaan jiwanya. Kemudian orang-orang yang tersebut juga adalah orang-orang yang akan mudah untuk berlebih-lebihan, al-israf, melampaui batas dalam banyak perkara-perkara dan batasan-batasan Allah. Terhadap yang halal pun demikian. Dalam perkara makan, perkara minum, ya, perkara berpakaian, perkara pola hidup, ya, gaya hidup berlebihan, bahkan melebihi daripada batas, ya, kemampuannya sendiri. Tak mampu tapi dipaksa untuk mampu hanya untuk mengikuti gaya hidupnya. Al-israf. Begitu mudah orang-orang yang terkena penyakit hati, yang berpenyakit hatinya untuk melakukan hal ini. Kemudian menghibah, membicarakan tentang saudara-saudaranya, bicara tentang orang-orang di sekitarnya atau orang-orang tertentu, yang menggosip seseorang atau suatu hal yang lain. Kemudian namimah, ya, mengadu domba satu sama lain, ingin mengambil keuntungan dari sebuah kejadian, ingin mengambil keuntungan dari dua pihak yang sedang berseteru. Namimah, ya, mengadu domba. Ya. Kemudian riswah. Begitu mudah dia, yang penting mendapatkan apa yang diinginkan, sogok sedikit pun tak apa. Uang pelicin lah namanya atau apapun lah namanya, asalkan apa yang diinginkan tercapai. Kemudian perkara-perkara lainnya seperti dia suka menunda-nunda kebaikan, at-taswif, ya. Ini peringatan keras, ya, tentang orang-orang yang mengabaikan tentang qalbunnya, mengabaikan tentang jiwanya. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, dan beberapa bentuk penyakit lainnya, cinta dunia, tamak, ya, terhadap perkara-perkara dunia. Sudah dapat satu pingin dua, dapat dua pingin tiga, udah dapat yang A pingin yang B, dan seterusnya tanpa terkendalikan, ya. Nah, dikarenakan akibatnya begitu sangat banyak dan efeknya begitu sangat besar di dunia, terlebih nanti di akhirat, makanya banyak para ulama yang mencoba membahas persoalan ini. Maka banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus, dan salah satu kitab tersebut yang ada di hadapan kita yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, sebelum kita membahas tentang apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari awal penyampaian beliau sampai akhir kitab, kita akan mengambil manfaat dari apa yang dituliskan oleh sang muhakkik dari kitab ini, yaitu beliau adalah Dr. Muhammad Ibn Said bin Salim Al-Qahtani, yang beliau merupakan pengajar di Kisim Aqidah di Jamiah atau Universitas Ummul Qura, kota Mekah. Beliau menuliskan di awal dari kitab ini, ya, muhakkik itu maknanya adalah orang yang merincikan kembali, orang yang memperjelas kembali kalimat-kalimat yang ditulis oleh sang muallif atau pengarang kitab tersebut, ya.
Di mana kalimat itu bisa ditemukan? Kalau berkaitan dengan hadis, maka siapa yang meriwayatkan? Terdapat di dalam kitab apa? Apakah ada perkataan-perkataan ulama terhadap perkataan tersebut? Ya. Maka itu namanya ta'liq. Dia akan menampilkan seluruh isi matan yang ada. Dan dia tidak berpanjang lebar menjelaskan, karena kalau sudah berpanjang lebar menjelaskan kalimat yang ada berkalimat, itu namanya syarhul kitab. Sementara ini adalah tahqiq, ya, mencoba memastikan apa yang tertulis tersebut, ya, termaktub di dalam kitab-kitab induk atau kitab-kitab lainnya. Nah, sang doktor mengatakan di dalam perkara ini, kaum muslimin yang Allah muliakan, beliau menyebutkan, waliza sa'atahaddatsu an ahammil umur allati tahsul biha tazkiyatun nafs ijmalan wa laysa tafsilan. Saya akan coba sebutkan beberapa perkara yang dengan demikian orang akan memperoleh tazkiyatun nufus atau jiwa yang suci secara umum, dan dia tidak akan menyebutkan secara rinci. Pertama, iman dan tauhid. Kedua, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga, istiqamah melaksanakan yang difardukan oleh Allah dan yang disunnahkan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, beliau mengatakan bahwa ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh syariat bagi orang yang mendambakan hati yang bersih. Bagi orang yang menyangka ada jalan-jalan lain atau metode-metode lain menyelisih 3 prinsip kaidah ini atau metode ini, maka dia telah tertipu. Bagaimana mungkin seorang memperoleh jiwa yang bersih sementara tak bertauhid, melakukan kesyirikan-kesyirikan, atau bahkan bukan Islam sama sekali? Bagaimana dikatakan dia dapat memiliki hati yang bersih sesuai fitrah yang akan diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat biqalbin salim, sementara dia tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah dengan demikian dia ingin mengatakan lebih hebat dari Nabi? Apakah dengan demikian dia ingin mengatakan Nabi pernah luput dalam perkara itu? Tentu ini adalah suatu aib, adalah suatu celah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana mungkin seseorang itu disebut dengan memperoleh tazkiyatun nufus atau hati yang bersih, ya, sementara dia adalah orang-orang yang begitu sangat tidak memberikan perhatian kepada yang Allah fardukan, bahkan sampai meninggalkan suatu hal yang fardu. Banyak didapati ada sebagian kaum muslimin yang menyangka bahwa syariat tak perlu dilakukan. Karena apa? Telah sampai kepada tingkat yang lebih tinggi, ma'rifah kepada Allah, telah langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak perlu lagi salat, tak perlu lagi melaksanakan syariat-syariat yang itu hanya notabene dilakukan oleh orang-orang awam. Waliyadu billah. Ya. Maka tidak benar, ya, ketika orang menempuh jalan selain jalan yang 3 ini, mereka akan memperoleh qalbun salim. Ikhwani wa akhwati yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, ya. Maka tentu ketika kita membicarakan suatu kebenaran, akan ada orang-orang yang tersinggung dengan kebenaran tersebut. Kenapa demikian? Karena itu sudah merupakan sunatullah. Bagaimana mungkin Nabi SAW menjelaskan tentang tauhid secara benar dan utuh kalau tidak menjelaskan tentang hakikat syirik dan pelaku syiriknya? Bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang ibadah yang benar kalau Nabi SAW tidak menjelaskan ibadah yang salah? Maka bagi pelaku-pelaku yang sebaliknya, tentu akan merasa dia sedang diserang. Padahal dalam hal ini tidak ada serang menyerang. Dalam hal ini kita hanya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh agama ini sejak awal. Ingin hanya keselamatan bagi kita dan kaum muslimin secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, maka beliau menyebutkan, hadza huwa at-tariqus syar'i li tazkiyatin nafs. Inilah jalan syar'i yang ditempuh untuk memperoleh tazkiyatun nufus. Wa laysa kama taz'amu as-sufiyyah al-munharifah allati tahrabu min nafsi an waqi'in nas. Bukan sebagaimana diprasangkakan oleh sekalangan sebagian kaum muslimin, yang kalangan ahlu sufi.
di mana mereka menyangka bahwa memperoleh jiwa yang bersih tersebut didapati ketika orang itu berlari atau tidak bersosialisasi dengan orang ramai, ya, bersemedi di waktu-waktu tertentu dengan jumlah waktu tertentu di tempat-tempat tertentu, mengamalkan amalan-amalan tertentu, yang dengan demikian mendapatkan suatu tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi, ya, memperoleh kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Za'imatan anna al-khalawat wal kuhufa wal mafazat wal ighraq fi azkar bid'iyyah hiya at-tariq li tasfiyatin nafs wa tazkiyatuha min ar-raza'il, yang menyangka perkara-perkara itu semua dapat menyelamatkannya daripada kebinasaan. Ikhwat, ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya, kita tidak akan perpanjang lebar tentang perkara atau apa yang mereka lakukan. Kita akan lebih fokus apa yang harus kita lakukan, karena itu akan lebih bermanfaat untuk diri kita dan kehidupan kita. Dalam hal ini yang pertama kaum muslimin adalah iman dan tauhid. Suatu hal yang bisa dipastikan bahwa iman dan tauhid merupakan perkara pokok yang mesti dipenuhi bagi orang yang ingin menempuh jalan tazkiyatun nufus. Orang yang beriman namun tak bertauhid kepada Allah, merekalah pelaku kesyirikan. Dan orang yang beriman dan dia bertauhid kepada Allah, itulah orang yang beriman yang sesungguhnya. Bagaimana yang dimaksud dengan orang bertauhid? Dia mengesahkan Allah sebagaimana mestinya. Dalam peribadatan hanya kepada Allah dia tujukan. Dalam peribadatan hanya melakukan apa yang Allah kehendaki dan Allah tuntun. Dan mereka menerima syariat Allah. Ya, adapun kesulitan atau kemudian dalam melaksanakan syariat Allah itu tergantung kepada individu. Saya sulit melaksanakan, ya, puasa Daud umpama, itu kesulitan tapi tak menolaknya. Saya sulit melakukan poligami, itu kesulitan bukan menolaknya. Maka orang yang bertauhid at-taslim bi syar'illah, mereka menerima syariat Allah. Adapun tingkat kesulitan atau kemudahan itu kembali kepada individu dan keadaan. Kemudian kaum muslimin yang Allah muliakan, orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah, mereka akan memperoleh atau mereka memiliki tamamul dhullil lahum ma'a tamamil hubb. Mereka memiliki sifat kehinaan diri yang penuh kepada Allah disertai dengan sempurnanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, diri mereka di hadapan Allah benar-benar dijadikan sebagai seorang hamba, sebagai budak yang tidak punya hak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata, dia tidak menentang Allah, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran Allah Subhanahu wa taala, merasakan hinanya dirinya dan mulianya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kaum muslimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wala yastaghna al-qalbu an jami'il makhluqat illa bi an yakuna Allahu huwa maulahu alladhi la ya'budu illa iyyah." Hati itu akan senantiasa tidak butuh kepada seluruh makhluk kecuali dia bisa menjadikan, hati itu akan senantiasa butuh kepada seluruh makhluk kecuali dia bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala semata-mata tempat dia beribadah. Ketika dia telah melakukan hal yang demikian, maka mulailah hati tidak akan bergantung kepada makhluk. Wala yasta'inu illa bih, tidak mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepadanya, dan tidak bergembira kecuali dengan apa yang Allah senangi dan Allah cintai dan Allah ridai, dan tidak membenci kecuali apa yang telah dibenci oleh Allah, dan dia tidak berwala kecuali kepada orang yang Allah izinkan untuk berwala kepadanya, dan dia tidak melakukan permusuhan kecuali kepada orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai hanya karena Allah, dan dia pun membenci sesuatu karena Allah. Jadi bukan karena nafsunya. Mungkin dia ada perseteruan, tapi orang yang dimaksud adalah benar adanya, maka dia mencintainya karena Allah. Mungkin ada perseteruan, orang yang dimaksudlah orang yang dibencinya, tapi dia benar adanya, maka dia pun dia tidak membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, dan orang yang bertauhid tersebut akan dimudahkan untuk mereka memberi hanya karena Allah dan menahan sesuatu juga karena Allah.
Jadi keikhlasan mendominasi dalam dirinya. Ya. Dan inilah sebenarnya orang-orang yang merdeka. Ya. Setiap kali bertambah ikhlas agamanya karena Allah Subhanahu wa taala, akan semakin sempurna bentuk peribadatannya kepada Allah dan ketidakbutuhannya kepada makhluk. Semakin ikhlas seseorang dalam banyak segi dalam hidupnya, maka akan semakin mudah dia untuk meningkatkan kesempurnaan ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak butuhnya dirinya kepada selain Allah. Dan dengan demikian kaum muslimin yang Allah muliakan, orang yang beribadah sempurna kepada Allah, dia akan dibebaskan dari penyakit kibir dan syirik, penyakit sombong dan penyakit syirik. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, tersebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata, tidak ada syirik baginya, dan Muhammad itulah hamba dan rasulnya, serta Isa Abdullah adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan adapun kalimat yang diberikan kepada Isa itu dari Allah, yang dititipkan kepada Maryam, dan ruh itu dari Allah. Surga itu benar, neraka itu benar. Siapa yang bersaksi terhadap itu semua, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, bagaimanapun keadaan amal perbuatannya. Dan ini semua indikator bahwa orang itu memiliki keimanan atau tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, sekiranya kau mendatangiku dengan sepenuh bumi berupa kesalahan, lalu kau mendatangiku dengan tidak mensyirikatkanku dengan sesuatu pun, pastikan ku datangi engkau dengan sepenuh bumi itu juga berupa ampunan. Ya. Maka inilah faedah tauhid. Ya. Inilah faedah orang itu jauh dari syirik. Ini faedah orang yang menjaga dirinya dari perbuatan dosa terbesar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun menyampaikan, ya, siapa yang menginginkan mengetahui tentang asar pengaruh tauhid dalam diri seorang manusia, jiwa atau hati seorang manusia, maka coba perhatikan kalimat bagus berikut ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan sebuah perkataan yang begitu sangat indah, yang mana dengan itu kita mengetahui bahwa ternyata tauhid itu begitu sangat pengaruh bagi jiwa kita. Yang mana yang tauhid tadi yang kita sampaikan, tawakal kepada Allah, ikhlas karena Allah, kepada Allah, ya, bermohon hanya kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, cinta membenci karena Allah, memberi mencegah karena Allah, ya, keikhlasan yang sempurna karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Ya, fa'ilmul 'abdi bitafarrudir Rabbi ta'ala bid-durri wan naf'i wal ata'i wal man'i wal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati yusmiru ubudiyatat tawakkuli alaihi batinan wa lawazim at-tawakkuli wa thamaratu zahirah. Kata beliau, pengetahuan seorang hamba dengan hak, dengan pasti, dengan yakin akan keesaan Rabb Allah Subhanahu wa taala dalam perihal Allah lah yang memberikan mudarat kepadanya dan hanya Allah yang bisa memberikan manfaat, Allah yang memberi, Allah yang mencegah,
Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Siapa yang mengetahui ini semua dengan yakin bahwa itu semua hanya milik Allah, kata beliau, yusmiru ubudiyat at-tawakkuli alaihi batina, pasti akan memberikan buah bentuk pengabdian, penghambaan berupa tawakal penuh kepada Allah dalam hatinya. Akan bisa dia bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walawazimu tawakkuli wa thamaratuhu zahirah, dan akan terbuktikan implikasi-implikasi tawakal tersebut serta buahnya di amal perbuatan zahir. Bagaimana orang yang tawakal secara batin? Dia tidak akan risau dengan masa depannya, dia tidak akan risau dengan rizkinya, dia tidak akan risau dengan jadwal kematiannya. Yang dia risaukan adalah bagaimana dia mengisi masa depannya. Mana yang masa depan itu? Sedetik kemudian, semenit kemudian, sejam kemudian, sehari, seminggu, setahun kemudian, bagaimana saya mengisinya? Itu yang dikhawatirkan. Sebab orang yang telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah, dan itu tidak muncul seketika, itu tidak muncul tiba-tiba, tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, itu akan muncul ketika orang itu memiliki ilmu, ya, pengetahuan yang hak, yang benar, ya, akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar tahu atau dengar, kita sudah sama-sama tahu dan sudah sama-sama mengenal, ya, atau mendengar Allah adalah Tuhan yang berhak. Tetapi bagaimana menjadikan pengetahuan tersebut sebagai ilmu yang menghujam keyakinan dalam hati, itu yang perlu dipelajari, butuh waktu yang sangat lama. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, maka pengetahuan seorang hamba yang demikian akan menjadikan dia hamba yang merdeka, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja bergantung. Kemudian beliau mengatakan wa ilmu bisam'ihi ta'ala wa basarihi wa ilmihi wa annahu la yakhfa 'alaihi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa annahu ya'lamu sirra wa akhfa wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yusmiru lahu idza lisanihi wa jawarihi wa khatarati qalbi an kulli ma la yardallah. Dan adalah ilmunya seorang hamba terhadap bahwasannya Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit apapun itu, baik di langit ataupun di bumi. Mengetahui, Allah itu mengetahui yang dirahasiakan dan yang ditampakkan. Bahkan Allah mengetahui niat pengkhianat sekalipun dan apa yang tampak dalam hati. Maka pengetahuan seorang hamba dengan benar terhadap perkara ini akan membuahkan bisanya dia menjaga lisan, amal perbuatan, anggota badannya, bahkan pikiran-pikiran yang melintas di kepalanya dari segala hal yang tidak Allah ridhai. Maka kalau kita dapati diri kita kok begitu mudah, ya, berdusta, kok begitu mudah lisan ini berbuat dosa, kita dapati diri kita kok begitu mudah tangan ini berbuat zalim, ya, begitu ringan menganiaya, mengambil hak orang lain, tidak menunaikan kewajiban, kok begitu kita dapati hati kita ini begitu sangat mudah bersuudzon, yang melakukan penyakit-penyakit hati yang lainnya, terlintas di kepala kita bentuk-bentuk dosa yang tak Allah ridhoi sama sekali, begitu sangat mudah. Mungkin masih ada yang salah dalam ilmu yang kita pelajari selama ini, ya. Kenapa ilmu tersebut tidak menjadi suatu hal yang membuat kita yakin, yang membuat kita benar-benar bisa berubah, ya, bisa betul-betul terjaga lisan dan perbuatan kita. Maka ikhwan yang Allah muliakan, bagaimana supaya ilmu itu bisa bermanfaat adalah dengan mengamalkan apa yang kita tahu, satu kebaikan atau satu petunjuk dari Allah dan Rasulnya, kita amalkan saat itu akan membuahkan kita mudah melakukan
amal-amalan terhadap ilmu yang lain. Ya. Maka salah satu contoh penyakit yang muncul bagi yang berpenyakit hati tadi adalah at-taswif, menunda-nunda. Termasuklah kami yang menyampaikan ini masih jauh dari sempurna, sangat jauh dari baiknya. Ya. Masih banyak cacatnya dan celahnya. Ya. Menunda-nunda suatu hal yang baik, suatu hal yang Allah ridhai, yang kita tahu itu ada fadilahnya, itu ada tuntunannya, itu ada bimbingannya, ada fadilahnya, keutamaannya. Tapi kita lebih memilih untuk tidak melakukannya. Maka seringnya kalau seseorang melakukan hal yang demikian, kaum muslimin yang Allah muliakan, itu akan membuat keberkahan ilmu itu akan berkurang. Membuat keberkahan ilmu akan berkurang. Yang di kemudian hari akan lebih mudah baginya untuk menyepelekan yang ma'ruf, menyepelekan bukan hanya yang sunnah tapi juga yang wajib, menyepelekan bukan hanya lagi yang makruh tapi juga dengan yang haram, akan melemahkan keinginannya untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar. Inilah resiko bagi orang yang telah diberi ilmu oleh Allah, diberikan pengetahuan oleh Allah, diberikan hidayah petunjuk oleh Allah, tapi dia enggan mengamalkan atau enggan istiqomah mengamalkan. Maka rentetan-rentetan akibat tadi lambat ataupun cepat akan muncul dalam dirinya. Maka dia akan sampai kepada puncak kebingungan. Mendapati dirinya begitu gelisah, mendapati dirinya begitu tidak tenang, padahal dia orang yang tahu. Kenapa? Karena dia selama ini mengabaikan pengamalan ilmu. Ikhwan wa akhwati yang Allah muliakan, maka di antara rahmat dan karunia Allah kepada kita adalah Allah berikan kita akal, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengingat. Tentu selama kita hidup, bukan kali ini saja kita belajar, tapi jauh hari kita telah belajar A dan belajar B, belajar ini dan belajar itu, dalil ini dalil itu, arahan ini arahan itu, kitab ini kitab itu, nasihat ini nasihat itu, tentang bab ini bab itu. Pertanyaannya adalah bagaimana pengamalan kita? Kita mengadakan daurah tentang pelaksanaan puasa umpama, lantas kita setelah mengetahui detailnya tentang fadilah puasa, cara pelaksanaan puasa dan seterusnya secara detail, bahkan hafal dalil-dalilnya, tapi kenapa begitu sangat berat kita untuk berpuasa? Misalnya demikian. Mengadakan pembahasan seharian tentang fadilah, tentang solat-solat sunnah, hal-hal yang disunnahkan, sifatnya sunnah, tidak wajib. Tapi begitu kita ingat, ini udah tengah malam, saya bangun enggak ya? Berat melaksanakan, ntar saja. Udah, berarti kita tidak mengamalkan. Kita mengetahui tentang bahayanya taswif, menunda-nunda. Begitu kita menunda, itu ada yang mengingatin Pak dalam hati, kamu jangan menunda-nunda, ada celaan terhadap menunda-nunda. Lantas kita masih milih, udah kita tunda saja, itu udah cacat bagi hati kita. Akan menjadi noda, noktah hitam dalam hati yang membuat kita lemah untuk melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Jadi ilmu yang ada diamalkan, karena itu akan berbuah kepada penjagaan lisan dan anggota badan kita serta yang terlintas dalam hati dari apa yang tidak Allah ridhoi. Kemudian wa yaj'ala ta'alluq hadhil a'dha bima yuhibbuhu Allah wa yardah. Pengetahuan atau ilmu seseorang tersebut yang diamalkan, ilmunya tentang Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui dan seterusnya, akan menjadikan orang tersebut mampu untuk mengaitkan anggota badannya, mengikat anggota badannya dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Fayusmiru lahu zalikal haya' batinan. Maka itu akan melahirkan rasa malu dalam hati. Muncul rasa malunya bukan lagi ke manusia tapi kepada Allah. Malu dia kepada Allah. Malu dia, saya sudah diberikan ilmu ini kok enggak saya amalkan. Malu dia, saya sudah diberitahukan bahwa ini adalah tidak baik, Allah enggak ridho, saya salah, tapi kok tetap dia dengan kesalahannya.
kok tetap dia tidak bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, kok tetap dia tidak mengakui kesalahannya di hadapan Allah ataupun di hadapan orang-orang yang memang harus dia mengakuinya. Hal ini kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah efek rentetan daripada hati. Makanya begitu sangat indah perkataan ini, ya sebagaimana katakan muhakkik tadi, bagi siapa yang ingin mengetahui tentang asar pengaruh tauhid tersebut dalam diri, ya maka perhatikan perkataan beliau ini. Kemudian wa yusmiru lahul haya ijtinabal muharramat wal qaba'i, dan akan muncul rasa malu dalam dirinya sehingga dia pun ya dengan mudah, dengan ringan meninggalkan apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah benci. Wa ma'rifatu biginahu wa jaudihi wa karamihi wa birrihi wa ihsani wa rahmati, dan pengetahuan ilmu seorang hamba tentang kekayaan Allah, tentang karimnya Allah, ya, dermawannya Allah, begitu suka berbaginya Allah, kebaikan Allah, ihsannya Allah dan rahmatnya Allah, itu semua akan membuka bagi hamba tersebut ya, keyakinan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujibulahu sa'atal roja, ya akan membukakan kepadanya kelapangan dalam berharap terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua merupakan rangkaian ibadah zahir dan ibadah batin. Ikhwan wa akhwati yang Allah muliakan, ya, maka tauhid ini penting terus kita pelajari, kita kaji, ya. Kalaulah kita mendengarkan ceramah-ceramah, kajian-kajian, maka itu baik adanya. Tentu lebih baik juga ketika kita imbangi dengan membaca, ya. Maka menumbuhkan minat baca, kebiasaan, tabiat, ya, habit atau pola hidup dengan membaca, inilah suatu kebaikan yang besar. Maka para ulama dahulu telah mencontohkan kepada kita bagaimana mereka memulai proses belajarnya, yaitu dengan cara membanyak bacaan, ya, memperbanyak bacaan. Dan ketika dia mendapati apa yang didengarnya, maka akan teringat apa yang dibacanya. Tapi kalau hanya mendengarkan apa, mengandalkan apa yang didengarkan, maka akan lebih mudah hilangnya, ya. Maka kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, sudah saatnya bagi kita saat ini yang menyisihkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita untuk membeli buku-buku, ya, memiliki kitab-kitab, memiliki buku-buku, ya, yang bermanfaat, ya. Untuk siapa? Untuk kita. Kita butuh itu. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Dengan kita tampakkan, dengan kita istiqomahkan kebiasaan membaca di rumah, akan berpengaruh kepada cara hidup keluarga kita, akan berpengaruh kepada istri kita, akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Dan berbeda, ya, saya pun mendapati efeknya atau asarnya ketika seseorang hanya membaca dengan menggunakan handphone, ya, atau menggunakan maklumat-maklumat yang di handphone dengan membaca buku, Pak. Ya, secara pengetahuan, ya, mungkin dia akan mendapatkan pengetahuan yang sama, tetapi secara efek kepada keluarga itu akan sedikit berbeda. Orang yang membuka buku di hadapan anak-anaknya, orang yang membuka buku di hadapan keluarganya akan memberikan tarbiyah secara kuat kepada anak-anaknya bahwa ayah saya adalah orang yang cinta buku. Kalaulah sang ayah tidak mendapati banyak manfaat dari bukunya yang dibaca tersebut, mungkin karena sulit dipahami atau mungkin dikarenakan sering lupa, tidak mengingat banyak apa yang dibaca, setidaknya dia telah memberikan contoh tarbiyah terbaik kepada anak-anaknya. Dia mungkin tidak mendapatkan manfaat ilmu yang banyak dari yang dibaca, tapi itu akan membuat bibit bagi anak-anaknya sebagai orang yang suka membaca, dan itu modal besar. Ketika anak sudah mengetahui bahwa membaca itu adalah tabiat yang baik, adalah suatu kebiasaan yang baik, dia berpikir, oh inilah yang dilakukan ayah saya dan saya sangat mengidolakan ayah saya, dia akan ikuti, ya. Tapi kalau misalkan handphone yang kita gunakan membaca bermanfaat, ya, artikel yang ada, buku, PDF yang ada, tapi menggunakan handphone,
Yang terlihat oleh anak kita, dia tidak akan bertanya, ayah ngapain? Tapi yang terlihat adalah ayah saya megang handphone, ya. Dan itu akan berpengaruh kepada polanya nanti. Jadi dalam hal ini yang kita ingin sampaikan adalah ya imbangi ya pola hidup kita dengan banyak membaca. Ya sebab ini adalah tabiat, ini adalah pola hidup ya orang-orang soleh sebelum kita. Ya, terlepas dari segala macam profesi. Profesi itu enggak menghambat orang dari membaca. Ya. Siapapun dan apapun profesinya, enggak menghambat. Yang paling penting itulah tekad awalnya. Yang paling penting itulah niat awalnya. Punya waktu luang pun, Pak, kalau nggak ada niat nggak akan baca. Ya. Ini kita dengan diuji waktu corona kemarin, itu kan banyak dibilang yang bisa disebut banyak waktu kosong istilahnya. Kegiatan di luar rumah menjadi sangat begitu berkurang. Pertanyaannya adalah sekian lama waktu itu Allah berikan pada kita, ya, apakah bisa kita maksimalkan dengan membaca selama ini? Mungkin ada, tapi persentasenya masih sangat kecil. Jadi kalau kita beralasan terlalu sibuk sehingga tak sempat membaca, boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar pernyataan itu. Buktinya di waktu banyak waktu, saat waktu kosong pun kita pun tak membaca. Ya. Maka itu bukan alasan, ya, itu bukanlah dalih bagi kita. Yang sebenarnya masalahnya adalah hati kita sendiri yang kurang minat membaca. Ikhwan wa akhwati yang Allah muliakan. Ya. Ya, wan nazaru fi ahwalil akhyar min salafi hadhihi al-ummah yu'ti suratan shadiqatan li asri at-tauhid fi nafsil bashariyah. Ya, adapun potretan ya, kaum salaf kita di masa lalu itu akan memberikan gambaran utuh kepada kita tentang pengaruh tauhid tersebut. Beliau memberikan contoh dengan hadirnya Bilal, di mana Bilal radhiyallahu anhu diazab oleh majikannya dikarenakan dia berada di jalan Allah, dikarenakan dia membela kalimat la ilaha illallah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bilal ketika dia mendapatkan siksaan yang sangat pedih saat itu, yang sangat berat saat itu, dia hanya mengatakan ahad, ahad, hanya Allah, hanya Allah. Tak begitu rasa berat baginya azab tersebut. Kenapa? Hatinya sudah dipenuhi dengan kalimat ahad, ahad, Allah, Allah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, padahal Bilal saat itu berislamnya belum lama. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh Bilal dengan diazabnya beliau waktu itu belum lama. Buktinya status beliau waktu masih budak. Beliau bersyahadat ketika sebagai status budak dan diazab juga ketika masih status budak. Jadi belum lama. Tapi begitu menghunjam di dalam jiwa beliau sehingga beliau lebih mengutamakan imannya daripada rehatnya jiwa untuk dihilangkan dari azab. Kenapa ini bisa terjadi kaum muslimin yang Allah muliakan? Karena Bilal bin Rabah ketika beliau mendapatkan iman itu di dalam hatinya, beliau betul-betul memegang dengan teguh. Beliau betul-betul menjadikan iman itu adalah satu-satunya yang beliau miliki di dunia ini, yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan apapun itu meskipun dengan jiwanya sendiri. Dan beliau mazajat ta'mal iman, telah merasakan lezatnya iman ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lapang selapang-lapangnya dada beliau, ringan seringan-ringannya beban beliau, merdeka semerdeka-merdekanya status beliau. Itulah Bilal bin Rabah. Makanya ketika itu ya, beliau mengatakan, wa hal anti illa asba'in damaiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Tidaklah engkau itu melainkan hanya jari-jari yang berdarah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala pun kau akan menemui jari itu kembali. Ketika seseorang itu disiksa, ketika Bilal itu disiksa, tangannya disiksa, berdarah seluruh badannya,
dia hanya mengatakan kepada anggota badannya, menghiburnya, ini hanya darah saja. Ini hanya darah saja yang mengalir sesaat, dan kalau ini jatuh di jalan Allah, kita akan bertemu lagi. Beliau hibur dirinya. Perkataan Bilal ini beliau katakan untuk dirinya sendiri, yang menyemangati dirinya, pegang teguhlah iman itu, pegang teguhlah tauhid tersebut, walaupun mati, itu pun hanya mati sesaat, yang nanti kita akan dihimpun kembali, wahai tubuh-tubuh kami. Perkataan Bilal, wa hal anti illa asba'in damaiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Perkataan Bilal ketika beliau diazab. Ikhwan wa akhwati yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu potretan dari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemudian sebagaimana yang telah kita pernah dengar juga, keluarga Yasir radhiyallahu anhu yang mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi dari majikannya, ya, siksaan yang di luar batas kemanusiaan. Hanya karena apa? Karena beriman kepada Allah. Hanya karena apa? Ingin menjadi budak Allah saja. Hanya karena apa? Ingin menjadi orang baik, orang yang selamat. Hanya ingin menjadi orang yang istiqomah. Hanya ingin menjadi orang yang beragama. Hanya ingin menjadi orang yang religius. Hanya ingin menjadi orang yang taat kepada Allah. Tapi keluarga Yasir semuanya diazab, semuanya disiksa, dan mereka pun lebih memilih itu ketimbang meninggalkan keimanannya. Itulah keluarga Yasir. Sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan terhadap mereka, abshiru ala Imran fa inna mau'idakumul jannah. Berkabar gembiralah kalian, karena sesungguhnya Allah telah janjikan untuk kalian surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita tidak harus menunggu keadaan yang demikian dulu untuk membuktikan tauhid kita, untuk membuktikan iman kita. Ya, dengan keberadaan kita dan situasi yang kondusif, yang aman untuk beribadah, yang aman untuk bertaqarrub kepada Allah, maka ini sudah menjadi waktu yang tepat bagi kita membuktikan iman kita, membuktikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami, dari rizki-rizki yang sempit, ataupun perilaku-perilaku orang sekitar yang kurang baik terhadap kita, atau kita sendiri terhadap diri kita, akhlak-akhlak perbuatan buruk, pikiran-pikiran perkataan kita yang belum baik, itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang ingin kita inginkan, hari besok harus lebih baik daripada hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Maka adanya proses tarbiyah semacam itu terhadap diri kita, kaum muslimin yang Allah muliakan, akan membuat kita akan lebih bersemangat untuk beramal dan berilmu. Ini perkataan Nabi SAW terhadap keluarga Yasir. Masyiral muslimin yang Allah muliakan, ada juga kisah tentang seorang gulam, seorang anak pemuda yang dia itu ditahan karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja berusaha untuk membunuh pemuda ini, tapi gagal terus. Sampai suatu ketika sang pemuda, karena cerdiknya beliau, karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan kepada sang raja, jika engkau benar-benar ingin membunuhku, lan taqtulani hatta tajma'an nas. Kau enggak akan mungkin bisa membunuhku, wahai raja yang zalim, kecuali engkau melakukan hal yang kukatakan. Apa petunjuknya? Kumpulkan orang-orang, kumpulkan banyak orang, lalu kau dirikan aku di hadapan mereka, lalu kau katakanlah di hadapan mereka dengan kalimat Bismillah Rabbil Ghulam, kemudian kau panahlah aku, maka kau dapati pasti aku akan mati. Maka kalimat itu sampaikan pada sang raja zalim. Maka sang raja pun dengan kecerobohannya, dengan hausunya, ingin membunuh sang gulam yang beriman ini. Di hadapan orang-orang banyak dia mengatakan dengan nama Allah Tuhannya sang anak ini. Dia tembakkan ke orang tersebut, ke anak tersebut, meninggal. Dan dia tidak mengetahui ternyata perbuatannya tersebut justru menjadi pintu hidayah bagi banyak orang.
Maka lihatlah sang gulam tadi, orang yang beriman bertauhid penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dalam dirinya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya tidak takut akan kematian. Kalaulah dia harus mati di jalan Allah, kalaulah kematian itu akan menjadi maslahat yang besar, pintu hidayah bagi jutaan manusia, bagi kelangsungan manusia yang banyak, maka dia lebih memilih untuk mati. Dia akan lebih memilih bertemu dengan secepatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah berpenyakit, tentu dia tidak akan demikian. Dia akan berusaha bagaimana dirinya selamat walaupun dia sendirian. Bahkan tak tanggung-tanggung. Dia rela mengorbankan anak istrinya bahkan, atau orang tuanya bahkan, asalkan dia selamat. Tapi tidak dengan orang-orang yang bertauhid. Maka ikhwan yang akhwat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan banyak kisah-kisah lainnya yang menggambarkan tentang asar pengaruh tauhid. Di antara Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala digoda untuk melakukan zina oleh seorang wanita yang begitu sangat cantik, seorang wanita yang kaya, seorang punya harta, punya nama, tak dilihat oleh orang lain di tempat yang tersembunyi, diajak berzina. Lagi-lagi tauhidnya kembali berbicara, lagi-lagi tauhidnya melindungi dirinya, lagi-lagi pengetahuannya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha membalas perbuatan. Dia akan bertanggungjawabkan mengalahkan itu semua. Keinginan untuk berbuat zina dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga betul kalimat tauhid ini dalam hati kita. Kaum muslimin yang Allah muliakan, maka ini syarat mutlak yang harus dimiliki bagi orang yang hendak menempuh jalan tazkiyatun nufus atau berproses diri untuk mensucikan jiwanya, beriman dan bertauhid. Kemudian mutaba'atun li Rasulillah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena umat ini kaum muslimin sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup dengan kejahiliaan, hidup dengan hawa nafsu, hidup dengan kebodohan, kegelapan, kebutaan, di mana yang tidak patut untuk dilakukan mereka lakukan, yang di mana suatu perbuatan yang tak layak dilakukan justru mereka kerjakan. Patung-patung mereka sembah, kemudian kezaliman merajalela dan seterusnya. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pelita bagi mereka, yang mengeluarkan mereka dari segala macam kegelapan, memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk kepada mereka, dan mencoba Rasulullah SAW pun menjadi wasilah terhadap jiwa-jiwa mereka, sehingga mereka pun mendapat jiwa yang bersih. Wa muzakkiyan lin nufusi min adranil jahiliyati wa rijsi syirkiha. Maka Allah katakan, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana telah kami utus kepada kalian seorang rasul dari kalian, dia bacakan kepada kalian ayat-ayat kami, dia sucikan kalian, dia ajarkan kepada kalian Alkitab dan juga hikmah, dan dia ajarkan kepada kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam syarat mutlak seseorang ingin memperoleh jiwa yang bersih, sebab Nabi adalah uswah dan qudwah dalam hidup ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghijab, akan menutup atau tidak menerimanya syahadat seseorang mengatakan la ilaha illallah ketika dia enggan mengakui Muhammad Rasulullah. Dia sudah mengatakan la ilaha illallah, benar Allah itu enggak ada ilah kecuali Allah, tapi dia tidak mau mengatakan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Tidak mau diterima Allah. Yang mau berinfak seberapapun besarnya, solat seberapapun lama, tidak akan diterima oleh Allah, karena menolak, mengingkari tentang kenabian sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu satu kesatuan, yang tak bisa dipisahkan. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa hina da'a unasun mahabbata rasul, ketika orang-orang mulai menyangka dia mencintai Rasul, imtahanahumullahu bihadil ayat, maka Allah, ya, ketika orang itu mulai mengatakan, ya, idda'a, mereka mengatakan kami cinta Rasul, maka Allah uji mereka. Apa ujiannya? Yaitu surah Ali Imran ayat 31, Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika benar kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, pasti kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan menjadi bersih hati seorang manusia sampai dia menjadikan Rasul adalah orang yang menjadi uswahnya dan qudwahnya. Dan setiap wa kullu man iltamasa tazkiyata fi ghairi minhajin nubuwah fahuwa minal khasirin. Setiap orang yang menempuh jalan dalam proses tazkiyatun nufus tidak sesuai dengan manhaj Nabi, itulah orang yang merugi dan orang-orang yang tertipu oleh syaitan laknatullah alaih, yang menganggap perbuatan buruk mereka adalah perbuatan baik, kesalahan mereka adalah hidayah. Ikhwan wa akhwati yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, maka tazkiyatun nufus itu akan diperoleh dengan mengikuti Nabi, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, akhlak beliau, ya, ataupun tauhid beliau, ya. Maka kehidupan Nabi SAW semuanya adalah pelajaran, semuanya adalah ilmu. Mengimani Nabi SAW menjadikan beliau salah-satunya qudwah dalam hal kesabaran, perkataan yang benar, ya, kemudian lemah lembut, ya, berjihad di jalan Allah, ataupun dalam masalah jihad, salat, haji, zuhud dan sebagainya, atau pola hidup, akhlak, adab, budi pekerti, maka itu semua dituntut dari seorang muslim. Begitu juga jadikanlah Nabi itu qudwah dalam hal bagaimana kita bersilaturahim kepada karib kerabat, ya, menegakkan amar ma'ruf, melakukan nahi mungkar. Kemudian terhadap anak kecil ataupun orang dewasa, bagaimana menyikapinya. Nabi telah mencontohkan itu semua. Ya, intinya mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, masih perkataan dari kata sang muhakkik, tazkiyatun nufus tidak mungkin atau mustahil diperoleh kecuali dengan melaksanakan al-faraid wal wajibat, sesuatu yang difardukan dan sesuatu yang diwajibkan. Sesungguhnya Islam memiliki hal-hal yang difardukan, ada rukun-rukunnya, ada sunnah-sunnahnya, ada hal-hal yang mubahatnya, ya. Maka semua yang disyariatkan dalam Islam itu dalam rangka untuk mensucikan jiwa manusia, ya. Bahkan setiap perbuatan, ya, perintah, sunnah ataupun yang diwajibkan oleh Allah untuk umat ini, itu memiliki pengaruh yang besar terhadap, ya, tazkiyatun nufusnya seseorang. Ya, kalau beliau bicarakan, kata beliau, bima la yas'ul kalam fi illa fi safahatin katsirah. Ya, ini kalau dibicarakan panjang lebar itu enggak cukup, ya, sehalaman dua halaman, banyak halaman. Akan tetapi beliau hanya mengisyaratkan kepada hal-hal yang wajib. Di antara yang pertama adalah salat. Salat itu perkara wajib, ya, maka jangan sampai ada orang yang melalaikan salatnya, apalagi meninggalkan salatnya. Nabiullah Muhammad SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim yang telah datang kepadanya waktu salat yang wajib, lalu dia memperbagus wuduknya, memperbaiki khusyuknya, melakukan rukuknya, kecuali salatnya tersebut pasti akan menjadi kafarah, penghapus terhadap dosa-dosanya di masa lalu, malam yu'ti kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika dahru kulluh, dan itu berlaku sepanjang masa, ya. Jadi waktu salat masuk, maka kita bergembira, ya. Kita buktikan kegembiraan kita gimana? Belajar tentang wuduknya lagi yang benar gimana, ya, perbaiki wuduknya, perbaiki cara pelaksanaan wuduknya.
Kemudian gimana cara meningkatkan khusyuk dalam solat, tumakninah dalam ruku', dalam bacaan, dalam gerakan dalam solat. Ya. Sebab ketika itu dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin, maka itu akan menjadi kafarah, ya, menjadi kafarah penghapus dosa-dosanya. Ana ingin menyampaikan satu kebiasaan yang dilakukan oleh teman kami di waktu kuliah. Ya, beliau rahimahullah telah lama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau adalah orang Pekanbaru. Ya, beliau tuh dulunya belajar sejak i'dad di Libya. Sejak di semester awal, mustawal awal, beliau mulai belajar bahasa Arab dengan tekun. Begitu masuk mustawa tsani, ya semester kedua, beliau punya azam dan tekad dan berjanji pada dirinya sendiri tidak akan berbahasa Indonesia kepada siapapun yang telah belajar bahasa Arab. Ya, dia akan bicara dengan bahasa Arab. Maka dengan kemampuannya yang terbatas, dia akan beranikan dirinya untuk bicara dengan teman-teman yang senior, yang syariah, yang dari tahun ke-8, tahun ke-7. Ya, dia akan berbicara dengan bahasa, dengan teman-temannya pun demikian. Sampai-sampai Bapak yang Allah muliakan, itu beliau lupa bahasa Indonesia. Apa yang beliau lupa? Ya, ketika beliau berada di outlet bersama kita, ya kemudian di warung, beliau ingin mengatakan ini lupa dia bahasa Indonesia, Pak. Ya, mau beli mata naqul fil Arab Indonesia. Sampai dia bertanya, ini bahasa Indonesianya apa? Gitu. Saking lupanya, Pak. Ya, saking masya Allahnya. Nah, beliau memiliki suatu hal yang ana sangat banyak belajar dari beliau. Ya, keistiqomahan dalam ibadah. Beliau kalau sudah sholat, masya Allah, beliau betul-betul ingin meniru sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknina beliau, masya Allah. Melaksanakan sholat 2 rakaat itu beliau bisa sampai butuh waktu 10 sampai 15 menit. Beliau adalah orang yang pertama datang ke musola, tempat kalau kita sebutnya qa'ah dulu. Jadi beliau salah satu orang yang diizinkan, yang mendapatkan kesempatan untuk tinggal di asrama, ya, bersama-sama kita, karena di Libya itu asramanya terbatas jumlahnya, murid sampai 2.000 orang mahasiswa. Tetapi asrama tersedia hanya untuk sekitar 300 orang. Jadi betul-betul disaring untuk masuk di asrama. Jadi ketika kita di asrama tersebut, beliau kalau udah waktu sholat datang lebih awal, pulang belakangan. Itu terus yang beliau istiqomahkan. Kalau ketemu sama orang yang ditanyakan kaifa halu imanik, ya, gimana kabar iman antum? Gimana belajar antum? Gimana berkaitan dengan ilmu semua. Berkaitan dengan ibadah saja. Nah, yang ingin Anda sampaikan adalah keistiqomahan beliau dalam sholat. Beliau kalau sholat Allahu Akbar, betul-betul tumakninah sekali. Ya, beliau betul-betul menjaga setiap gerakan dan bacaannya seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan beliau menikmatinya. Ya, beliau punya kamar, tempat tidur, tapi lebih sering beliau tidur di qa'ah, di masjid itu, dengan buku-bukunya, ya, dengan kitab-kitabnya. Ya. Dan beliau kalau dakwah begitu sangat lembut. Ya. Ana dulu termasuk orang yang, ya, walaupun sejak di awal Libya itu, Bapak yang Allah muliakan sebagai pelajaran, ya, termasuk orang yang sulit menerima dakwah di saat itu. Ya. Karena kita punya background yang berbeda-beda, walaupun kita sama-sama kuliah di awal semester, ya kita punya background yang berbeda-beda. Jadi dakwah tuh termasuk anak adalah orang yang sulit menerima. Ya. Kok begini gitu ya. Ya, walaupun kita telah diberikan dalil, diberikan tuh masih belum menerima. Nah, beliau ini salah satu orang yang mencoba mendatangkan hidayah itu kepada anak. Ya, beliau sampaikan antum tuh talib ilmu syar'i, antum luput sekali. Anak tersentuh anak. Begitu anak dengar itu, gimana, masya Allah hidayah itu datang. Begitu mudah anak terima. Walhasil, ya, ketika kita mendapati beliau sakit, itu bisa sangat jauh, Pak. Jadi anak dapat kesempatan tinggal di asrama itu 1 tahun. Ya. Adapun di tahun-tahun berikutnya itu memang diprioritaskan bagi mereka yang berada di semester-semester awal. Ya, adapun dari semester 3, 4 dan seterusnya itu
tidak begitu diprioritaskan. Ya, karena diprioritaskan bagi yang awal-awal. Nah, jadi ketika itu kita udah tidak di asrama, maka tinggallah berpencar. Ya, di sana kita ada yang kontrak di sana, ada yang bergabung dengan lembaga ini, ada yang tinggal di masjid, ya beragam tempat tinggalnya. Dan kita dapati satu sama lain tuh kok rindu sekali anak ketemu sama dia. Ya, qadarullah, beliau ternyata ya setelah beliau menikah, beliau punya anak pertama, kemudian mengandung anak yang kedua, istrinya. Beliau ternyata punya penyakit, Pak. Penyakit yang tidak ada satupun yang tahu kecuali dia, dokter, dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia ceritakan, ke istrinya pun tak pernah dia ceritakan. Penyakit leukemia, ya ada kanker darah. Ya, kanker dia sudah stadium 4. Ya, sudah stadium akhir. Dan beliau ketika mendapati dirinya udah drop seperti itu, baru istrinya tahu dari rumah sakit. Nah, sejak itulah ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala panggil beliau, ya. Dan kita begitu sangat kehilangan, ya, begitu sangat kehilangan. Ya. Anak begitu sangat, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni beliau, Allah mudahkan urusan-urusan beliau sampai saat ini dan seterusnya. Allahumma amin. Ya. Jadi hidayah itu begitu mahal. Ya, hidayah begitu mahal. Jangan pernah menyepelekan yang ma'ruf sedikit pun. Anak masih begitu ingat, ya kata-kata beliau sangat sederhana aja. Ya akhi marduni anta masyaallah rajulun mumtaz, kata. Ya, anta talibun syar'i, limadza mislu hadza? Gitu aja. Ya, antum ini talib syar'i, kenapa antum masih begini, masih kurang ini? Hanya kalimat itu aja dengan senyumannya, Pak. Udah. Dia udah sampaikan dalil ini enggak ada. Ya. Tapi itulah dakwah. Ya. Tidak menyepelekan amar ma'ruf sedikit pun. Kalimat yang keluar mungkin tidak seberapa, tapi itu kalau Allah berkehendak menjadi sebuah hidayah, masya Allah, ya, akan membawa kepada banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, boleh jadi ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan justru akan berpulang kepada mereka. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan juga kepada almarhum ini. Ikhwan yang Allah muliakan. Ya, maka jangan pernah menyepelekan apalagi hal-hal yang wajib. Tentang pelaksanakan sholat ya secara baik, secara benar, wudhu yang baik, yang benar, itulah perkara yang wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita dengan ya diampuni dosa-dosa kita ketika kita melakukan. Ya, datang waktu sholat, kita perbaiki wudhu kita, ya perbaiki amal-amalannya, kemudian tingkatkan bagaimana lebih khusyuk lagi dalam sholatnya. Dan sesuatu yang dilakukan karena Allah akan lebih mudah diterima oleh orang. Sesuatu yang dilakukan disampaikan karena Allah akan lebih mudah diterima. Tetapi bukan berarti juga menjadi indikator tidak diterimanya perkataan berarti dia bukan karena Allah. Tidak. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat atau pernyataan itu hanya sebagai cambukan bagi kita untuk selalu mengikhlaskan hati. Adapun diterima tidak diterima, ya ditolak ataupun tidak ditolak, itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kembali kepada persoalan ini, di antara perkara wajib itu adalah salat. Wal muradu bil maktubal mafruḍah, ya sesuatu yang diwajibkan itu sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seseorang mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai daripada yang telah kuwajibkan. Jadi kalau ingin bertaqarrub pada Allah, dekat dengan Allah, yang perlu menjadi evaluasi penting pertama kali, Pak, adalah masalah yang fardu, ubudiyah kita pada Allah. Dan hal yang wajib, apa bedanya fardu sama wajib? Ya, salat itu termasuk yang fardu. Ya, setiap manusia itu punya kewajiban-kewajiban. Seorang ayah memiliki hal yang wajib, tapi bukan hal yang fardu. Yang fardu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya fardu, kemudian sholatnya fardu. Ya. Kalau perkara-perkara kewajiban, ya, sebagai pemimpin ada kewajiban, sebagai ayah ada kewajiban, ya, sebagai ya, setiap kita punya kewajiban. Suami punya kewajiban. Pedagang punya kewajiban, pembeli punya kewajiban. Maka kewajiban-kewajiban ini juga adalah bentuk taqarrub kepada Allah.
dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan penuh amanah, itu adalah kewajiban yang dilaksanakan dan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya agak keliru jika dipahami bahwa bertaqarrub itu tanda kutip hanya di masjid. Bukan salah pahami. Maksudnya adalah ya beranggapan yang disebut dengan taruh kepada Allah itu setelah dia melaksanakan sholat berarti dia dekat dengan Allah. Ketika dia kembali keluar masjid, dia menyandang statusnya kembali sebagai siapapun dia, entah dia pegawai, entah dia pekerja, entah dia pedagang, entah dia seorang suami, seorang guru, seorang ustadz, seorang dai, ya, seorang pekerja, apapun itu, dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan dia lupa ternyata kewajiban-kewajiban itu juga bagian bentuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti diisi. Ya, kepada Allah penuhi, maka kewajiban-kewajiban tersebut juga harus dipenuhi. Itulah yang disebut dengan wal muradu bil maktubatil mafruḍah, yang dimaksud dengan sesuatu yang diwajibkan dan difardukan itu adalah hadis yang kita bacakan tadi. Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku kecuali terhadap apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa apa pendapat kalian tentang seseorang yang dia memiliki satu sungai di depan rumahnya, lantas dia pun mandi 5 kali dalam sehari di sungai tersebut, apakah dia masih memiliki kotoran? Kata Nabi. Para sahabat mengatakan tidak mungkin dia memiliki kotoran lagi. Maka kata Nabi SAW, itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang Allah akan hapus kesalahan-kesalahan pemiliknya. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kaum muslimin yang Allah muliakan, ya, ini adalah pituah-pituah Nabi SAW menjaga sholat. Tentu yang sholat fardu terutama. Terus sholat sunnahnya gimana? Juga sama. Ya, juga sama. Sholat di malam hari ada sholat sunnahnya, sholat di malam hari juga ada sholat sunnahnya. Kemudian zakat, ya, apalagi haji, berpuasa di bulan Ramadan, ya, maka seluruh hal-hal yang fardu ini memiliki pengaruh terhadap jiwa kita. Semakin kita memprioritaskan perkara yang wajib ini kaum muslimin, maka akan menjadikan jiwa kita semakin tangguh, semakin kokoh, semakin kuat untuk memperoleh yang disebut dengan jiwa yang suci. Taib ikhwan wa akhwati yang Allah muliakan. Terakhir, bukan berarti melaksanakan yang wajib berarti dia boleh melaksanakan yang haram. Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Melaksanakan kewajiban yang fardu sekaligus meninggalkan yang diharamkan. Ini syarat mutlak, ya, ini syarat yang harus dipahami oleh setiap hamba yang ingin memperoleh jiwa yang bersih, ya. Karena banyak sekali dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mencegah diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang itu langsung disampaikan oleh Allah dapat mensucikan jiwa. Di antaranya dalam surah An-Nur ayat 30 Allah katakan, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Itu akan jauh lebih suci untuk mereka. Jadi meninggalkan maksiat disebutkan oleh Allah sebagai jalan untuk mendapatkan tazkiyatun nufus. Ya. Ada keinginan maksiat, pegang handphone, ya, ingin bermaksiat dengan handphonenya, astagfirullah, ingat Allah, langsung dia hentikan. Itu akan meningkat tazkiyatun nufusnya, jiwanya akan menjadi lebih terang lagi. Ya. Begitu dia ingin berbohong, ini ada kesempatan ini ada faedahnya nih, oh ini bisa dimainkan ini, astagfirullah, dia takut pada Allah, dia tahan dirinya, maka itu akan membuat jiwanya semakin cemerlang. Ya. Dia akan menjadi orang yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan Allah katakan, wahai manusia, kau datang kepadaku dengan penuh kesalahan, ya, dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian kau datang padaku mohon ampun padaku, minta ampun dengan tidak mensyirikkan Allah apapun, Allah akan datang kepada kita dengan
dengan ampunannya. Artinya di sini kaum muslimin yang Allah muliakan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan taubati, adapun kesalahan-kesalahan yang akan kita lakukan hindari dan hentikan. Maka kedua hal ini bermanfaat sekali. Tapi sebaliknya, dosa yang dilakukan yang tidak ditaubati atau kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang akan dilakukan tapi justru tetap dikerjakan, ini justru sangat besar sekali pengaruhnya kepada jiwa kita. Hati itu kalau ibaratnya ya sesuatu merosotnya jauh sekali, Pak. Iman itu jauh merosotnya. Maka Allah katakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah enggak mengatakan siapa yang taat kepada Allah, siapa yang istiqomah kepada Allah, maka dia akan masuk surga. Tapi justru dalam ayat Allah memuji, mengapresiasi, memberikan pujian yang sangat bagus. Siapa yang mereka takut kepada Tuhannya dan menahan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, maka tempatnya adalah surga. Ya. Karena jiwa ini akan membawa kita kepada kemaksiatan, dan jiwa yang ditahan untuk melakukan kemaksiatan itu akan membuat jiwa itu semakin bersih. Tapi kalau jiwa itu kita udah tahu, Pak, udah tahu ilmunya nih, ini salah, ini benar, pasti jiwa kita meronta. Kalau kita beriman pada Allah, kita melakukan kesalahan, kita akan meronta, itu namanya iman itu. Ya. Tapi kalau kita abaikan, berarti kita bisa menjadikan iman kita jatuh. Tapi kalau kita penuhi panggilan iman tadi, kita penuhi, kita jawab, kita iyakan, maka iman itu akan semakin bertambah, ya, akan semakin kuat. Ya, maka tazkiyatun nufus la tahsul, ya, tidak akan diperoleh illa bitarkil fawahish wal munkarat, kecuali dengan cara meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam risalah ini. Tapi ikhwah wa akhwat yang Allah muliakan, ya, maka inilah 3 hal yang kita dapat pegang untuk hidup kita, ya, supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, terutama untuk jiwa kita. Ya, badan boleh jadi berbeda, fisik boleh jadi berbeda, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sempurna, ada yang cacat. Itu fisik. Tapi kita semua punya peluang yang sama, yaitu hati yang bersih. Dan Allah tidak melihat fisik kita. Yang Allah lihat adalah hati kita bagaimana. Ya, maka prioritaskan hati kita. Kalau kita bisa prioritas terhadap tubuh kita, sakit kita obati, jelek kita perbaiki, kurang bagus kita rapikan. Kenapa terhadap hati enggak demikian? Ya, berikan perawatan kepada hati, maka Allah akan merawat fisik kita, Allah akan merawat keluarga kita, Allah akan merawat dunia dan akhirat kita. Barangkali ini dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, dengan 3 poin, yaitu bertauhidlah kepada Allah dan berimanlah kepadanya, ikuti Rasulullah SAW dan bersabarlah mengikuti Nabi, dan laksanakanlah atau jagalah hal-hal yang Allah fardukan, termasuk di dalamnya menghindarkan diri dari apa yang Allah haramkan. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.